Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi lokasi yang beranggotakan. Pertama, saya Muhammad Farhan Alfito Versmawan dengan NIM 2021-005, Rizal Hilmi Aziz dengan NIM 2021-010, dengan Hoirani Nur Utami 2022 NIM 635, dan Dwi Nurwidya Ningsih 2022 NIM 659, dan Anzindi Meilal Logahita 2022 661. Pentingnya strategi terhadap lokasi. Strategi lokasi adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan lokasi yang optimal untuk berbagai kegiatan dan operasi bisnis mereka. Lokasi yang strategis adalah suatu kawasan yang menjadi lokasi kegiatan produksi suatu perusahaan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perusahaan. Karena tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi tersebut bagi perusahaannya. Lokasi perusahaan sangat berpengaruh pada biaya, baik biaya variabel ataupun biaya tetap, sehingga sejumlah perusahaan banyak menerapkan strategi lokasi. Nah, pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi yang pertama, tidak pindah atau tetapi memperluas fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Lalu yang ketiga ada menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Strategi lokasi adalah faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Memilih lokasi yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif, mengoptimalkan operasi dan biaya, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Pentingnya strategi lokasi terletak pada beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Yang pertama, aksesibilitas pasar. Memilih lokasi yang tepat dapat memberikan aksesibilitas yang baik ke pasar, ke target pasar bisnis. Lalu yang kedua, ada biaya operasional. Jadi strategi lokasi yang baik itu dapat membantu mengoptimalkan biaya operasional. Lalu yang ketiga ada persaingan. Lokasi juga dapat mempengaruhi tingkat persaingan bisnis. Memilih lokasi yang berbeda dari pesaing atau memanfaatkan kekurangan pesaing dalam wilayah tertentu dapat memberikan keuntungan kompetitif. Lalu yang keempat ada infrastruktur. Lokasi yang baik harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasi bisnis. Lalu yang kelima ada tenaga kerja. Lokasi dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang dapat direkrut. Lalu yang keenam ada regulasi dan kebijakan. Lokasi dapat mempengaruhi kerangka regulasi dan kebijakan yang berlaku bagi bisnis. Perbedaan dalam peraturan daerah atau kebijakan dapat mempengaruhi keputusan hukum, kewajiban pajak, atau intensif bisnis yang tersedia. Lalu yang ketujuh ada citra merek dan persepsi pelanggan. Lokasi juga dapat mempengaruhi citra merek dari apa yang mereka jual dan persepsi pelanggan terhadap bisnis yang sedang kita jalani. Lalu yang kedelapan itu ada pertumbuhan jangka panjang. Jadi strategi lokasi yang baik itu juga harus mempertimbangkan aspek pertumbuhan jangka panjang dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada produktivitas tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu merupakan faktor yang penting bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena berhasil dan tidaknya pencapaian tujuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Kesuksesan dan keberhasilan perusahaan dapat ditentukan dari tingkatnya produktivitas tenaga kerjanya. Biasanya perusahaan itu menjadikan faktor-faktor beberapa produktivitas tenaga kerja di beberapa alternatif lokasi sebagai bahan pertimbangan. Kemudian serta kombinasi antara tingkat upah kerja dan produktivitas pekerja menjadi sesuatu yang menarik bagi manajemen. Untuk menghitung produktivitas tenaga kerja dapat menggunakan sebagai cara berikut, yaitu biaya tenaga kerja per hari dibagi dengan produksi atau unit per hari sama dengan biaya tenaga kerja per unit. Kemudian ada nilai tukar mata uang dan resiko mata uang.
Jadi nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan antara kedua negara tersebut, di mana nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Kemudian ada biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu biaya berwujud atau tangible cost. Yang kedua ada biaya tidak terwujud. Biaya terwujud itu apa sih? Biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat. Biayanya meliputi utilitas, tenaga kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan lainnya yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan Manajemen. Kemudian biaya tidak terwujud, biaya yang lebih sulit dihitung kuantitasnya. Biayanya meliputi mutu pendidikan, fasilitas transportasi umum, kemudian ada perilaku komunitas mengenai industri dan perusahaan, dan kualitas serta perilaku karyawan yang prospektif. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu resiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenagakerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Metode mengevaluasi alternatif lokasi. Pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut faktor penentu keberhasilan. Kedua, memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan kepentingan relatif dalam tujuan perusahaan. Tiga, membuat sebuah skala untuk setiap faktor, contohnya 1-10 atau 1-100. 4. Meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor dengan menggunakan skala pada langkah 3. 5. Kalikan nilai dengan bobot setiap faktor dan jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi. 6. Membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal yang juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi atau center of gravity method adalah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi lokasi jasa, di mana analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditunjukkan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati lokasi sering berdampak terhadap pendapatan daripada biaya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan, dan yang terakhir, kualitas manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau geographic information system merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitik yang berhasil. Ini ada data sensus menurut blok, bidang, kota, distrik, daerah, metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Dan peta dari setiap jalan, gang, jembatan, dan terowongan. Selanjutnya peta fasilitas umum seperti saluran listrik, air, dan gas. Dan selanjutnya semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Dan terakhir semua bandar besar,
universitas, dan rumah sakit. Kesimpulan dan saran, yaitu lokasi dapat menentukan hingga 10% biaya total sebuah perusahaan industri. Lokasi juga merupakan elemen penting dalam menentukan pendapat perusahaan jasa, eceran, dan profesional. Perusahaan industri perlu mempertimbangkan baik biaya nyata maupun tidak nyata. Permasalahan lokasi perusahaan industri biasanya diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, metode pusat gravitasi, dan metode transportasi dari pemrograman linear. Dengan adanya makalah ini, diharapkan teman-teman memahami bagaimana sebenarnya strategi lokasi dan mampu mengambil pelajaran dari sajian yang ada pada makalah dan PowerPoint ini. Karena PowerPoint dan makalah kami masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran dari teman-teman sangat kami butuhkan guna pembuatan makalah dan PowerPoint kami berikutnya akan menjadi lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.